Semangat pagi. Hari ini saya kembali bertemu dengan Anda dan ingin berbagi hal yang saya syukuri. Sudah sekitar 2 minggu belakangan ini saya kehilangan handsfree saya atau earphone yang biasa saya gunakan untuk lebih mudah mendengar suara dari video-video yang saya akan edit. Tapi karena saya sudah tidak dapat menemukannya, saya mulai putus asa. Dan saya berencana, ya udahlah, kalau memang sudah tidak ditemukan lagi, saya akan mencari waktu untuk pergi ke pusat kota dan membelinya di sana. Karena seingat saya terakhir, saya menggunakannya di dalam kamar dan di atas tempat tidur. Jadi saya mencarinya sampai saya masukkan tangan ke sela-sela spring bed. Tapi kayaknya nggak ada. Saya sambil geser tempat tidur saya lihat di bawahnya, di atas lantai juga tidak ada. Saya bongkar-bongkar semua tas gereja, nggak ada juga. Seingat saya terakhir menggunakannya saat mengedit video. Tapi setelah mengingat-ingat kembali dan di mana saja saya biasanya meletakkannya, saya tidak dapat menemukannya. Jadi akhirnya saya berencana akan pergi untuk mencari yang baru. Tapi sayang kan, kalau hanya untuk mencari handsfree itu saya harus pergi ke pusat kota hanya membeli satu barang saja. Rasanya sayang di bensin. Tapi kemarin ketika saya hendak bersih-bersih di ruang tengah, saya melihat itu ada satu tas saya yang sudah kotor, yaitu tas samping yang kecil yang biasa saya pakai untuk bawa handphone di dalamnya saat berolahraga. Karena itu sudah berapa kali dipakai, saya mau cuci. Lalu ketika saya mau mengeluarkan isi dari tas kecil itu, ada duit beberapa lembar di sana, mata uang yang kecil, dan juga koin, dan juga nota-nota di sana. Lalu ketika saya buka satu bagian kantong yang lain, saya sangat kaget dan termasuk bersuka cita. Karena akhirnya saya melihat ada handsfree saya di sana. Saya senang sekali karena saya tidak perlu pergi ke pusat kota hanya untuk membeli ini. Sebenarnya handsfree-nya ini umum, dijual di mana saja. Tapi yang sulit dicari itu konektornya. Karena handphone saya colokannya itu tipe C. Jadi harus ada konektor penghubung. Karena jack pada umumnya ini tidak bisa langsung dihubungkan kepada handphone. Saya bersyukur kepada Tuhan, saya akhirnya menemukannya. Jadi saya akan lebih mudah untuk mengedit video-video berikutnya. Inilah hal yang saya syukuri di mana Tuhan membantu saya menemukan hal yang saya perlukan. Dan saya pun menyadari ternyata saya masih harus melatih ingatan saya supaya tidak lupa menaruh barang-barang di sembarang tempat. Saya rindu Anda pun dapat memiliki hal yang Anda syukuri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana. Mulai dari hal yang kecil. Baik, kita hari ini tiba di hari pertama di bulan Juni. Di tanggal 1 Juni, judul bacaan renungan pagi kita ialah Pilihlah hari ini untuk melayani Kristus selamanya. Ayat intinya terdapat di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Penjelasannya, kita telah dibeli dengan darah Kristus yang indah sebagai seekor domba yang tidak bercacat. Betapa mahal ini, tiada taranya, tiada terduga. Tetapi meskipun Kristus telah membeli kita dan mengundang supaya kita datang kepadanya, dunia masih terus menonjolkan daya tariknya kepada kita dan berusaha hendak menjajah. Apakah kasih kepada Allah atau kasih kepada dunia yang akan menang dalam peperangan itu? Iblis dan malaikat-malaikatnya yang jahat sedang mengawasi segala jalan yang masuk ke dalam hati manusia, berusaha hendak memaksa jiwa-jiwa untuk menerima anjuran-anjuran yang jahat. Musuh itu menghadapkan sogokan-sogokan hendak menawan kita kepada dunia, sebagaimana ia menghadapkan sogokan-sogokan kepada Kristus di padang belantara pencobaan.
Kecuali kita bersandar atas satu kuasa yang di luar dan di atas kita sendiri, musuh itu akan berhasil membinasakan kita. Tetapi oleh memandang kepada Yesus, oleh mempelajari hidup dan tabiatnya, oleh rindu dengan tekun hendak serupa dengan Dia, pikiran kita akan tetap teguh dalam petunjuk yang benar, sehingga kita boleh mengalahkan egoisme dan memilih kebenaran. Saya berseru kepada orang-orang muda, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ada suatu keperluan untuk satu pilihan yang pasti, karena Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kalau hatimu dipenuhi dengan kasih kepada Kristus, itu akan mendemonstrasikan bahwa ia lebih kuat daripada hawa nafsu yang telah memerintah kamu, yang pemanjaannya telah mengubah dorongan-dorongan hati yang mulia dan membiarkan jiwa menderita pencobaan-pencobaan iblis. Apabila hati orang berdosa itu tersentuh, ia pun menyerahkan kemauannya kepada kemauan Allah. Ia melihat dalam Yesus daya tarik yang tiada taranya, maka hatinya pun tertawan. Aplikasinya bagi kita hari ini, sebagaimana yang Yosua pilih, bahwa ia beserta dengan keluarganya akan memilih untuk beribadah kepada Tuhan, kiranya itu juga yang akan menjadi pilihan kita dan seisi rumah tangga kita. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Dan di dalam pokok doa kita perlu untuk menyebutkan satu persatu tiap anggota dalam rumah tangga kita, agar dilindungi oleh kuasa Kristus dan bisikan Roh Kudus terus didengar. Karena setan terus mencari bagaimana sudut-sudut kelemahan dari setiap anggota keluarga kita. Dan dengan tiap hari kita doakan, maka kuasa Tuhan akan melindungi setiap anggota rumah tangga kita. Saya rindu untuk mendoakan Anda. Untuk itu, jika ada yang ingin Anda sampaikan untuk didoakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Dan saya juga rindu untuk mendengar hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda. Terima kasih banyak. Mari kita berjumpa kembali esok hari untuk mendengarkan kelanjutan bacaan renungan pagi kita. Sampai jumpa, jagalah kesehatan kita di masa pandemik ini agar kita dapat terus merasakan berkat Tuhan khususnya hari ini. Amin.